Bab 443. Sebagai tetua agung dari Sekte Phoenix Ilahi dan orang paling kuat di dunia, wajah Feng Feiyan sedikit bingung. Dia telah hidup selama ratusan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pemandangan seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia bahkan lebih marah di dalam hatinya, tapi dia benar-benar kehilangan keberanian untuk menyerang Yun Ce dengan gegabah. Akan mudah baginya untuk membunuh Yun Ce, tetapi dalam menghadapi semua pertanyaan, jika dia benar-benar melakukannya, niscaya akan memicu kemarahan 6 kerajaan alam Xuan, dan seluruh Tian Xuan, dan bahkan orang-orang di alam mendalam. Divine Phoenix Empire akan diremehkan dan dibenci. Kekaisaran Phoenix Suci dipertanyakan oleh 6 negara, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Putra mahkota Phoenix Suci Feng Ximing berdiri. Dengan kekuatannya yang dalam, suaranya yang dalam langsung membanjiri suara dan menyebar ke seluruh penonton. Jangan khawatir, meskipun kerajaan Phoenix Suci kami tidak pernah kalah dalam pertarungan peringkat, kami punya tidak pernah kalah dalam pertarungan peringkat. Itu jelas bukan sesuatu yang tidak bisa kamu kalahkan. Tak satu pun dari murid Phoenixku yang takut terluka. Apa yang aku, Divine Phoenix, pertanyakan bukanlah tentang cedera Yun Ce pada pangeran sekte kita, tapi tentang garis keturunan dan keterampilannya. Petik 2 tanda seru petik 2. Kebocoran darah telah menjadi tabu di Sekte Phoenix Ilahi kami selama 5000 tahun, jangan pernah memaafkan. Kebocoran keterampilan adalah tabu terbesar. Sekte mana di antara Anda yang dapat mentolerir keterampilan inti sekte Anda yang muncul di orang luar? Tetua Agung bertanya pada Yun Ce, ada apa? Salah, teriakan Feng Ximing menggetarkan telinga orang-orang, dan keagungan putra mahkota Phoenix Ilahi bahkan lebih menakutkan, dan kebisingan di tempat itu tiba-tiba menjadi tenang. Yun Ce mengangkat kepalanya dan berkata sambil mencibir, "Hei, kamu masih berani mengatakan bahwa garis keturunan Phoenixku berasal darimu. Kamu terus mengatakan bahwa aku adalah bajingan yang melarikan diri dari sekte Phoenix Sucimu. Lalu kenapa mewarisi garis keturunan bangsawanmu? Saya adalah orang dengan bakat garis keturunan terkuat di seluruh sekte, tapi saya kalah dalam kompetisi murni dengan Phoenix Flames. Siapa yang pantas disebut Bibrida? Jika saya adalah Bibrida yang garis keturunannya bocor darimu, lalu siapa kamu?" Feng Ximing Yun Ce tidak bisa menahan satu kata pun untuk kata-kata ini untuk waktu yang lama. Dia akhirnya memikirkan kata-kata itu dan ingin berbicara. Begitu dia meneriakkan kata, "Kamu," teriakan sederhana namun agung datang dari udara. Biarkan dia diam sejenak, karena suara ini berasal dari Feng Hengkong. "Diam, jangan katakan apapun." Feng Hengkong bergeser di udara, membalikkan tubuhnya, dan kembali ke tempat duduknya. Wajahnya sangat tenang, dan tidak ada sedikit pun kemarahan. Bahkan suaranya seolah setenang air mati, tidak perlu berdebat tentang garis keturunan dan keterampilan untuk saat ini. Bagaimanapun, ini adalah arena pertarungan peringkat. Para pahlawan dunia dan teman-teman dari Tanah Suci datang ke sini untuk pertarungan peringkat, bukan untuk melihat kita membersihkan pintu. Lainnya, mari kita bicarakan semuanya setelah pertandingan peringkat. Petik 2. Begitu Feng Hengkong berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Dia mengalihkan pandangannya ke Yun Ce dan berkata dengan tenang, "Yun Ce, tidak peduli apa lagi, memang benar kamu mengalahkan Feng Siluo. Tapi kamu membuat kesalahan, kamu hanya mengalahkan Feng Siluo, tapi kamu tidak mengalahkanku, Sekte Phoenix Ilahi." Begitu suara Feng Hengkong turun, 9 sosok merah naik ke langit, melayang di sekitar awan. Semua orang di sekitar Ce terbakar dengan api Phoenix yang meledak. Wow, arena tiba-tiba menjadi berisik. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa memang benar Yun Ce mengalahkan Feng Siluo, tapi dia hanya mengalahkan Feng Siluo. Adapun tim peserta Sekte Divine Phoenix, totalnya ada 10 orang. Selain Feng Siluo, ada 9 lagi. Yun Ce mengalahkan Feng Siluo, tapi itu juga menguras energinya yang dalam. Jika Phoenix Nine maju lagi, mereka tidak akan bisa menang dengan kekuatan, bahkan sedikit tidak tahu malu, tapi mereka tidak melanggar aturan dari kompetisi peringkat sama sekali. Biasanya, Sekte Divine Phoenix tidak akan pernah melakukan hal seperti itu untuk menurunkan status seseorang. Sebelum bertarung dengan Yun Ce, mereka hanya mengirim Feng Siluo saja. Tapi sekarang, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Feng Siluo telah dikalahkan secara menyedihkan, dan mereka kehilangan muka, jadi mereka tidak bisa kalah dalam pertarungan peringkat lagi.
Terlebih lagi, ini adalah waktu yang paling tepat untuk membunuh Yun Che. Ups, wajah Hua Minghai berubah dengan cepat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Kaisar Phoenix ini, jelas ingin membunuh Bos Yun dengan cara ini. Apa? Ling Jie tampak ketakutan. Feng Siluo dikalahkan, dan 9 anggota Sekte Phoenix Ilahi lainnya terus bertarung, yang sepenuhnya sesuai dengan aturan. Bahkan tidak ada yang bisa mengkritiknya. Tapi sebelumnya, semua penonton dengan keras mengkritik Bos Yun, dan sebagian besar dari mereka berteriak bahwa mereka tidak diperbolehkan bertarung satu sama lain jika mereka terluka parah atau bahkan mati dalam pertarungan peringkat. Selidiki, Kaisar ini pada dasarnya menggunakan kutukan kami sebelumnya untuk memberontak melawan pasukan umum dan membiarkan 9 orang ini membunuh Yun Che, jujur. Astaga, ini, Kaisar anjing ini. Mata Ling Jie melebar dan dia berteriak mendesak, Bos, menyerah. Akui kekalahan, adikmu. Hua Minghai menamparkan Ling Jie di kepala dan menggertakkan giginya dan berkata, kemarahan Bos Yun lebih keras daripada Suantai. Bahkan jika dia pasti mati, tidak mungkin dia akan mengaku kalah. Jangan cemas dulu. Hua Minghai menarik napas dalam-dalam, Bos Yun sepertinya tidak berada di sini untuk mati hari ini. Dia mungkin sudah memikirkan situasi seperti itu sebelumnya. Mungkin akan ada cara untuk menghadapinya. Ling Jie mengangguk, dan hanya bisa mengertakkan gigi dan menatap dengan mata terbelalak. Meskipun dia ingin bergegas maju dan bertarung bersamanya atas nama Guru Misterius Angin Biru, namun dengan Guru Misteriusnya bahkan jika 100 dari mereka menyerang, itu akan menjadi tidak ada gunanya. Apa yang dikatakan Hua Minghai persis seperti yang dipikirkan Feng Hengkong. Meskipun itu terlalu sulit dipercaya, dari penindasan alam samar-samar yang dirasakan oleh api Phoenix Yun Che, serta kekuatan berlebihan dari kekuatan mendalam Phoenix-nya, dia mulai samar-samar merasakan bahwa mungkin garis keturunan Yun Che benar-benar bukan dari mereka. Sekte Phoenix Ilahi, dia mengalahkan Feng Siluo, yang terkuat di generasinya, dan unggul dalam segala hal. Diperkirakan bahkan di antara banyak murid Phoenix yang hadir, beberapa mulai curiga bahwa garis keturunan Yun Che mungkin tidak benar-benar bocor dari Sekte Divine Phoenix. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Dalam hal api Phoenix murni, itu bahkan lebih kuat daripada Pangeran Phoenix Ilahi terkuat. Selain itu, dahulu kala, Dewa Phoenix dari Sekte mereka dengan jelas mengatakan bahwa memang ada warisan Phoenix lainnya di benua Tianshuan. Feng Hengkong sangat yakin bahwa partisipasi Yun Che dalam kompetisi peringkat kali ini adalah untuk menggunakan pengaruh dan perhatian dari kompetisi peringkat untuk membuktikan di depan dunia bahwa garis keturunannya tidak berasal dari Sekte Phoenix Ilahi. Jika dia tidak dibunuh sesegera mungkin, dan jika dia benar-benar memberikan bukti yang tak terbantahkan, maka Sekte Divine Phoenix tidak lagi memiliki alasan untuk menyaingi dan mengendalikannya, setidaknya tidak di permukaan. Dan diam-diam, dengan pengaruh mengejutkan yang dia berikan pada dunia saat ini, semakin sulit untuk mengambil tindakan. Berdasarkan dendam saat ini antara Sekte Phoenix Ilahi dan dia, mereka ditakdirkan untuk tidak menjadi teman, dan mereka hanya akan menjadi musuh, dengan bakatnya yang menakutkan. Jika dia adalah musuh di masa depan, tidak ada yang akan meragukan bahwa dia akan menjadi musuh, ancaman besar bagi Sekte Divine Phoenix. Singkirkan itu dalam hal ini, Sekte Divine Phoenix telah mendominasi 7 kerajaan selama 5.000 tahun dan selalu bangga memiliki satu-satunya garis keturunan dewa dan seni dewa. Dia mengizinkan Sekte Phoenix lain muncul. Oleh karena itu, tidak peduli dari mana garis keturunan Yun Che berasal, tidak peduli apa, dia harus mati hari ini. Membunuhnya di arena pertarungan peringkat, bahkan jika semua orang, termasuk orang-orang di Tanah Suci, tahu bahwa mereka sengaja membunuh Yun Che, mereka tidak bisa berkata apa-apa, karena itu sepenuhnya sesuai dengan peringkat yang diteriakkan sebelumnya, di lapangan. Aturan pertempuran, wajah masing-masing dari 9 murid Phoenix penuh dengan aura jahat. Feng Siluo menderita kekalahan telak, dan mereka secara alami dipermalukan. Dan 9 orang ini bukanlah murid Phoenix biasa, tetapi 9 penyihir dari generasi muda Sekte Phoenix Ilahi, nomor 2 setelah Feng Siluo. Meskipun kemampuan pribadi mereka tidak sebaik Feng Siluo, tetapi dengan 8 tahta tingkat 6 dan 1 tahta tingkat 5, kekuatan gabungan mereka tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada 1 Feng Siluo. Kemenangan Yun Che atas Feng Siluo semuanya dilakukan dengan keengganan dan energinya yang sangat besar terkuras habis. Tidak ada kemungkinan bahwa dia bisa mengalahkan upaya gabungan dari 9 praktisi mendalam jenius dari Sekte Phoenix Ilahi. Yun Che,
kamu baru saja mengalahkan pangeran ke-14 kami. Kamu ingin mengalahkan Sekte Phoenix suci kami. Kamu sedang melamun. Murid Phoenix yang berada tepat di depan Yun Ce berkata dengan keras, memegang pedang yang menyala-nyala. 10 mengalahkan 1, kamu benar-benar berani mengatakannya dengan percaya diri. Yun Ce mulai bertarung dengan pedangnya, wajahnya penuh cemoohan. Lelucon, murid Phoenix di sebelah kanan mengertakkan gigi dan mencibir, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa karena Anda mengalahkan pangeran kami, kerajaan angin biru Anda dapat mengalahkan Sekte Phoenix ilahi kami? Anda hanyalah alien dari kerajaan angin biru. Sulit untuk menemukan pencilan, tapi Sekte Phoenix ilahi kami penuh dengan orang-orang kuat yang dapat menghancurkan seluruh negaramu. Itu benar, seorang murid Phoenix di belakangnya berkata, sulit bagi kerajaan angin biru untuk hanya mengirimmu datang dan berpartisipasilah dalam pertarungan peringkat ini, karena di seluruh Blue Wind Kingdom, selain kamu, bahkan jika kamu mencari di seluruh negeri, kamu tidak akan dapat menemukan orang lain yang bisa naik ke panggung. Hehe, di sana tidak ada seorang pun di kerajaan angin biru. Sungguh konyol memikirkannya. Sama seperti itu, kamu masih ingin mengalahkan kekaisaran Phoenix suci kami. Pada saat ini, suara tabrakan yang tidak normal tiba-tiba datang dari luar, diikuti oleh teriakan murid Phoenix, siapa sebenarnya? Melanggarku? Ah, minggir, boom, suara manik dan memekakkan telinga datang dari luar. Suara ini membuat Yun Ce, yang mengerutkan kening, tiba-tiba terkejut. Kemudian, ledakan, energi yang dalam dan jeritan murid Phoenix terdengar pada saat yang sama. Ketika orang-orang tanpa sadar melihat ke sumbernya, suara pada saat itu, sebuah dinding di tepi atas arena tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh tinggi terbang keluar dari celah yang rusak. Suara gemuruh bergema di seluruh arena. Siapa bilang tidak ada seorang pun di Blue Wind Mystic Master, Xia Yuanba, mari bergabung dalam pertempuran. Bab 444. Siapa orang ini? Seseorang berani masuk ke alam Phoenix dari kekaisaran Phoenix ilahi di turnamen peringkat 7 kerajaan. Feng Hengkong mengangkat kepalanya dengan tenang dan melirik penyusup di udara. Tapi saat berikutnya, ketenangan di wajahnya menghilang, dan ekspresi keterkejutan muncul di matanya. Feng Feiyan, yang paling dekat, mengerutkan kening, dan hendak mengambil tindakan secara langsung, tetapi energinya yang dalam melonjak di tengah jalan sebelum dia berhenti tiba-tiba, dengan ekspresi terkejut yang sama di wajahnya seperti Feng Hengkong. Begitu saja, sosok tinggi dan agung melompat turun dengan aura yang tak tertandingi dan mendarat dengan keras di belakang Yun Ce. Ledakan, tanah di bawah kakinya meledak, dan retakan menyebar dari bawah kakinya dalam sekejap, meluas hingga 300 kaki dalam satu tarikan napas, membelah kursi suatu negara menjadi dua, dan membuat takut para praktisi mendalam di kursi tersebut. 9 murid Phoenix Genius yang mengelilingi Yun Ce semua merasakan gelombang udara seperti tsunami datang ke wajah mereka saat dia mendarat. Mereka semua mengerang dan tersapu oleh gelombang udara ini. Zhang, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Hanya dengan momentum kejatuhan, ke-9 orang itu terpaksa mundur. Kekuatan orang ini, betapa menakutkannya. Oh, Tuan Guchang memandangi sosok yang jatuh sambil berpikir, memikirkan tentang aumannya yang bergema di seluruh penonton tadi. Pria yang jatuh dari langit itu sangat tinggi, dan seluruh tubuhnya sama agungnya dengan monster. Setiap otot di tubuhnya menonjol tinggi, dan mengalir dengan kilau logam. Hanya dengan melihatnya, bisa dibayangkan betapa menakjubkannya itu adalah kekuatan dari. Melihat pria ini, banyak pria kuat dari Sekte Phoenix ilahi tampak terkejut, karena aura energi yang dalam dari pria ini, jelas berada pada level tuan. Dan perkataan seorang tuan saja tidak cukup untuk mengejutkan mereka. Mereka dengan jelas melihat semacam kekanak-kanakan di wajah pria yang sangat tinggi dan kokoh ini. Energi mendalam yang kuat dapat menunda penuaan dan menyembunyikan usia, namun tidak dapat mempertahankan sifat kekanak-kanakan yang hanya dimiliki oleh kaum muda. Dengan kata lain, usia orang ini, paling banyak, tidak lebih dari 20 tahun. Tuan yang berusia kurang dari 20 tahun. Dan momentum ini jelas masih berada di tahap tengah tuan, pembangkit tenaga listrik tingkat tua yang dapat menekan 70% dari Sekte Ilahi Phoenix. Feng Feiyan dan Feng Hengkong, orang terkuat di puncak Tianshuan, linglung sejenak setelah menemukan fakta ini. Dengan temperamen Feng Feiyan yang keras, dia tidak berani mengambil tindakan gegabah saat menghadapi penyusup yang menerobos tembok ini. Berusia kurang dari 20 tahun dan berada di tahap tengah alam mendalam Tyrant.
Ini adalah konsep yang terlalu menakutkan. 9 murid Phoenix yang dipaksa pergi olehnya hanya dengan momentumnya menatapnya dengan mata yang sangat ketakutan, dan untuk sesaat mereka bahkan tidak berani mengambil langkah maju. Namun Yun-che yang paling dekat dengan titik pendaratannya tidak terpengaruh sedikitpun oleh gelombang udara tersebut. Terlihat jelas bahwa ia sengaja menahan momentum ke arah Yun-che. Yun-che perlahan berbalik, menatap kosong pada sosok di matanya yang sangat akrab, tapi yang auranya benar-benar asing, sangat asing sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Petik 2. Yuanba, teriak Yun-che. Sosok jangkung itu bergetar hebat. Perlahan, dia mulai berbalik. Gerakan memutarnya sangat lambat. Selama seluruh proses, tubuhnya bergetar seperti saringan. Saya tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau ketakutan yang berlebihan. Berbalik, yang kulihat bukanlah orang yang paling ingin kulihat. Akhirnya, tubuhnya berbalik sepenuhnya, memperlihatkan wajah yang terpelintir karena kegembiraan. Xia Yuanba, setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 tahun, tubuh Xia Yuanba yang luar biasa telah tumbuh hampir setengah kaki lebih tinggi. Di depan Yun-che, dia adalah raksasa yang luar biasa. Penampilannya menjadi lebih dewasa. Di antara mata dan alisnya, tidak ada kenaifan dan kelemahan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada semacam ketekunan dan tekad yang belum pernah muncul dalam dirinya sebelumnya, dan ada juga jenis orang, perasaan tertekan dari jantung berdebar-debar dan tirani auranya benar-benar berbeda dari kelemahan sebelumnya. Namun, Yun-che dan dia tumbuh bersama. Tidak peduli seberapa banyak mereka berdua berubah, tidak peduli seberapa sering mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun, mereka masih bisa mengenali satu sama lain secara instan hanya dengan satu pandangan. Kakak, suami. Xia Yuanba mengucapkan 2 kata ini, dan matanya tiba-tiba memancar, dan suaranya menjadi sangat sulit saat dia tersedak oleh isak tangis, kakak ipar, kakak ipar. Xia Yuanba berteriak gemetar, lalu tiba-tiba dia bergerak maju. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergegas menuju Yun-che, lengannya yang tebal memeluknya erat, dan dia mulai menangis keras di depan jutaan orang. Pria sebesar itu menangis dengan sedihnya, dan tangisannya terdengar di setiap sudut arena. Yuanba, ini benar-benar kamu. Yun-che meletakkan tangannya di lengan Xia Yuanba dan tersenyum sedikit. Kejutan dan ketidakpercayaan di hatinya dengan cepat menghilang, digantikan oleh kehangatan dan kenyamanan. Xia Yuanba telah berubah, kekuatannya telah terbalik, matanya, sikapnya, dan auranya telah berubah total. Tapi suara memanggilnya, perasaan saat memeluknya, dan air mata yang hanya jatuh di depannya, tidak berubah, tetaplah Xia Yuanba yang dia kenal dan dekati sejak dia masih kecil. Kakak ipar, ini benar-benar kamu. Xia Yuanba mengucapkan kata-kata yang sama seperti Yun-che, bahunya mengangkat bahu, dan dia tidak bisa berhenti menangis. Tidak peduli bagaimana seseorang berubah, emosi yang paling disayangi dan berharga di hati dan jiwa tetap abadi. Terlebih lagi, semua perubahan yang dia alami dalam 2 tahun terakhir ini semua karena Yun-che. Meskipun dia mengetahui dari ayahnya bahwa Yun-che belum meninggal lebih dari 2 tahun yang lalu, ketika dia melihat Yun-che hidup dengan matanya sendiri, dia masih sangat gembira hingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ling Jie menatap raksasa yang memeluk Yun-che. Setelah tertegun lama, Ling Jie tiba-tiba menjerit aneh. Ada apa? Siapa orang ini? Apakah kamu mengenalnya? Hua Minghai bertanya dengan cepat. Aku tahu, aku mengenalmu. Koko, tapi. Ling Jie menarik napas dalam-dalam dan sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Tentu saja dia pernah melihat Xia Yuanba sebelumnya, karena dia dan Yun-che pergi ke Villa Tianjian untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 kerajaan. 2 karakteristik utamanya, pertama, tubuhnya besar, dan kedua, dia lemah dalam kekuatan yang dalam. Sulit bagi Ling Jie untuk tidak terkesan. Kemudian, Yun-che disegel ke dalam platform pengendalian pedang karena dia. Namun, pada saat itu, kekuatan mendalam Xia Yuanba jelas berada di alam mendalam dasar, dan dia bisa dikatakan sebagai orang paling tidak berbakat yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Tetapi ketika dia melompat ke bawah, momentumnya cukup untuk meruntuhkan gunung dan menghancurkan bumi. 9 tahta jenius dari Sekte Phoenix Ilahi diterbangkan lebih dari 10 kaki dengan momentum murninya. Kontrasnya terlalu besar, itu sangat besar sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Ada apa dengan dunia ini? Bosnya mengalahkan Feng Siluo, hasil ini sudah terlalu menakutkan.
Dan sampah di antara sampah pada awalnya sebenarnya, ternyata adalah orang ini. Wajah Ling Kun menunjukkan keterkejutan yang dalam, berkali-kali lebih terkejut daripada saat Yun Ce mengalahkan Feng Siluo. Karena dia juga telah bertemu Xia Yuanba, dan Yun Ce telah menyelamatkan Xia Yuanba dengan nyawanya sendiri. Jika bukan karena apa yang dia katakan kepada Yun Ce dan emosinya yang tidak terkendali, tidak peduli betapa miripnya penampilan mereka, dia tidak akan pernah berpikir bahwa mereka adalah orang yang sama. Tuan Ye Xinghan, yang selalu memiliki ekspresi santai, tiba-tiba mengerutkan kening pada saat ini. Jelas sekali, tuan ini, yang tampaknya berusia tidak lebih dari 20 tahun, membuatnya tidak bisa menganggapnya serius. Tuan muda istana, kata Ling Kun, jika saya mengatakan bahwa kekuatan mendalam orang ini hanyalah kekuatan mendalam utama 2 tahun yang lalu, apakah Anda akan mempercayainya? Ternyata penatua Ling juga akan membuat lelucon yang membosankan. Ye Xinghan tersenyum miring. Haha, Ling Kun tersenyum dan berhenti bicara. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke alam Phoenixku? Feng Feiyan datang ke langit di atas Xia Yuanba dan berkata dengan tegas dengan alis yang dalam, tapi masih tidak berani mengambil tindakan gegabah. Karena bagi tuan muda seperti itu, satu-satunya asal-usul yang terpikir olehnya adalah tanah suci. Tuan Guchang berdiri dari tempat duduknya, memegang kocokan di tangannya, dan tersenyum dengan damai. Anak laki-laki ini adalah murid tertutup Gu. Dia adalah murid yang buruk dengan temperamen yang sembrono, dan dia tiba-tiba melihat kerabatnya, jadi dia kehilangan kendali atas emosinya dan mengganggu semua orang. Saya harap sekte Anda jangan tersinggung. Tuan Guchang berdiri dan berbicara secara langsung. Feng Hengkong juga berdiri dengan cepat. Dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, jadi dia adalah milik Tuan Gu murid. Tidak heran dia memiliki kultivasi yang luar biasa di usia yang begitu muda. Saya ingin tahu betapa mulianya murid Anda tahun ini. Guru Guchang tersenyum tipis, murid yang buruk sudah berusia 18 tahun ini. Segera ketika kata-kata 18 tahun keluar, mereka yang tingkat budidayanya tidak sebaik Tuan tidak dapat mendeteksi baksuan Xia Yuan. Orang dengan kekuatan yang kuat mungkin tidak memikirkan apapun, tetapi Feng Hengkong, Feng Feiyan dan para tetua dari sekte Divine Phoenix semua mengubah wajah mereka karena terkejut. Bahkan alis Ye Xinghan berkedut keras. Feng Hengkong berseru kaget, seperti yang diharapkan dari guru Guchang, dia adalah murid dekat. Pada usia 18 tahun, dia sudah berada di level Tuan. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Selamat kepada guru Guchang atas mendapatkan murid yang begitu baik. Feng Hengkong tidak dengan sengaja menahan suaranya, tetapi dengan kekuatannya yang dalam, suaranya secara alami menyebar dengan mudah ke seluruh penonton. Ketika kata-kata 18 tahun dan Tuan keluar dari mulutnya, seluruh penonton tercengang, para praktisi yang mendalam semuanya tercengang dan tercengang. Puff, nafas Ling Jie yang sejak tadi ia tahan tiba-tiba keluar. Bah Huang, jika aku pergi ke tempat lain, aku tidak akan melihat Bah Huang dalam 100 tahun. Mengapa kamu menjadi begitu tidak berharga hari ini? 18 tahun, Tuan, apakah kamu yakin tidak bercanda? Hua Minghai menarik napas, lalu wajahnya melembut lagi, dan dia berbisik, tapi melihat betapa dekatnya dia dengan Bos Yun, dan dia adalah murid dekat dari tetua agung tempat. Suci kerajaan, Bos Yun sepertinya tiba-tiba keluar dari bahaya. Haha, Tuan Guchang tersenyum pada Feng Hengkong. Dia tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Xia Yuanba dan berkata dengan lembut, Yuanba, sebagai murid dari domain suci, bahkan jika kamu tidak bisa menahannya, menangis seperti ini terlalu tidak pantas. Kendalikan emosimu dan datang ke sini untuk melihat Master Sekte Phoenix. Suasana hati Xia Yuanba akhirnya stabil saat ini. Dia berbalik, tetapi dia tidak menghadap Master Guchang. Dia melirik murid-murid Phoenix di langit, baru saja, kamu mengatakan itu Chang Feng tidak punya siapa-siapa. Kenapa, kamu ingin 9 orang menyerang kakak iparku sendirian? Lalu datang dan lawan aku. Ayo, Xia Yuanba menangis seperti anak kecil sebelumnya. 9 Phoenix para murid masih menganggap itu lucu, tetapi dalam kasus Xia Yuanba, saat Yuanba melirik mereka, kekuatan tatapannya membuat hati mereka tiba-tiba bergetar pada saat yang sama. Setiap kata yang dia ucapkan di mulutnya seperti guntur dari langit, membuat seluruh tubuh mereka mendidih karena darah, dan mereka hampir muncrat darah di tempat. Yun Ce menatap Xia Yuanba lagi, hatinya dipenuhi kejutan.
Xia Yuanba yang dia kenal adalah naif dan lemah, tetapi pada saat ini, di wilayah Sekte Phoenix Ilahi, menghadapi para raksasa dan murid Sekte Phoenix Ilahi, aura, mata, dan suara Xia Yuanba begitu sombong dan mendominasi. Perasaan itu, seperti seorang kaisar yang tak tertandingi yang memandang rendah dunia, mengabaikan semua makhluk hidup, dan segala sesuatu tidak berarti di matanya. Vena ilahi tuannya sebenarnya telah terbangun, suara Jasmine penuh kejutan. Meskipun dia telah memberitahu Yun Ce bahwa pembuluh darah Xia Yuanba yang dalam adalah vena ilahi tuan yang sangat langka, dia juga mengatakan bahwa dengan kepribadiannya, pembuluh darah ilahi tuan tidak akan pernah terbangun, dan sebaliknya akan menjadi bagian penting dari jalur kultivasinya. Hambatan yang sangat besar sehingga dia hanya bisa tinggal di alam baru lahir. Tapi faktanya di hadapan kita adalah Overlord Divine Vein milik Xia Yuanba telah benar-benar terbangun. Bab 445, Jasmine telah mengatakan di awal bahwa begitu vena ilahi tuan terbangun, kekuatan yang mendalam akan melonjak ke alam mendalam raja atau bahkan alam mendalam tuan dalam semalam. Pada saat itu, satu-satunya perasaan Yun Ce adalah bahwa itu terlalu berlebihan dan tidak nyata, sangat dilebih-lebihkan bahkan jika dia tidak berani mempercayai apa yang dikatakan Jasmine secara pribadi. Tapi sekarang, Xia Yuanba berdiri di depannya, dia baru berada di alam mendalam dasar 2 tahun lalu, tapi sekarang dia adalah penguasa sejati yang bahkan menggerakkan Master Sekte Phoenix dengan kasar. Dia tidak bisa mentolerir ketidakpercayaan. Di dunia ini, ada pembuluh darah yang sangat dalam, dan itu berada tepat di sebelahnya, di tubuh Xia Yuanba, dengan siapa dia tumbuh besar. Kebangkitan vena ilahi tuan membutuhkan hati tuan yang sangat kuat. Jasmine berkata perlahan, kamu pasti memiliki keinginan yang putus asa dan hampir gila akan kekuatan untuk membangkitkan vena ilahi tuan. Dia sebelumnya memiliki kepribadian yang sangat lemah dan tidak mungkin untuk terbangun dalam hidupnya. Namun, tampaknya temperamennya telah banyak berubah dalam 2 tahun terakhir. Jika tebakannya benar, itu pasti karena dia memperhatikanmu tanpa daya demi dia mati untuk menyelamatkannya, sehingga miliknya temperamennya berubah drastis dalam rasa sakit yang luar biasa dan menyalahkan diri sendiri, dan dia tidak lagi ingin menjadi sampah yang hanya akan menyeret orang ke bawah. Petik 2. Yun Ce tergerak untuk sementara waktu. Dia tahu dari Chang Yue bahwa setelah dia disegel dari tahap pengendalian pedang, Xia Yuanba ditinggal sendirian. Dia selalu memiliki temperamen yang damai, tapi saat itu dia sangat keras kepala dan tegas. Senior Z dari Kamar Bulan Hitam Departemen Perdagangan memberitahu dia, Xia Yuanba pernah muncul di Divine Phoenix City. Dia akan menantang sekte-sekte besar seperti orang gila setiap hari. Meskipun dia memar dan sekarat, dia tidak akan berhenti. Melihat Xia Yuanba lagi, dia telah tumbuh. Tingkat pertumbuhannya jauh di luar jangkauannya. Itu jauh di luar imajinasinya. Dari seseorang yang ingin dilindungi olehnya, yang tidak berani melawan ketika diintimidasi, dan yang berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan, dia berubah menjadi seseorang yang berdiri pada ketinggian yang perlu dia hormati. Menjadi sosok di kelas kekaisaran di seluruh benua Tianxuan. Menghadapi momentum tirani Xia Yuanba yang tak tertandingi, ke-9 murid Phoenix ketakutan, belum lagi melangkah maju, bahkan tidak satu pun dari mereka yang berani berbicara dan menghadapinya. Master Guchang menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuanba, ini adalah arena pertarungan peringkat. Kerabatmu hanya ada di arena. Mereka tidak sengaja dikepung dan diintimidasi. Kamu harus datang ke sisi guruku dulu. Saya tahu. Ekspresi dingin Xia Yuanba tetap tidak berubah. Karakternya saat ini sangat keras kepala. Meskipun Tuan Guchang adalah tuannya saat ini, dia menolak untuk mematuhi, dan saya juga baru saja mengatakan, saya adalah perwakilan negara angin biru, apa salahnya berpartisipasi dalam pertempuran dengan kakak iparku. Feng Feiyan tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan mengerutkan kening. Turnamen pemeringkatan 7 kerajaan adalah pertarungan antara praktisi mistik dari semua negara, dan negeri Blue Wind hanya dapat memiliki praktisi mistik Blue Wind. Siapapun bersedia bertarung dapat mewakili kerajaan angin biru. Kalau tidak, bagaimana itu bisa disebut pertempuran peringkat 7 kerajaan? Bagaimana mungkin aku tidak memahami aturan ini? Menghadapi tekanan agung Feng Feiyan, Xia Yuanba merespons dengan tajam dalam sekejap, aku mengecewakanmu. Karena aku berasal dari negara angin biru. Kenapa aku tidak bisa mewakili negara angin biru dalam pertempuran? Petik 2. Tampilan tegas Xia Yuanba membuat Guchang tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, murid jahat itu memang dari negeri angin biru.
Ekspresi Feng Feiyan dan yang lainnya berubah, dan orang misterius di lapangan bahkan membuka mulutnya. Yun Ce yang mengalahkan Feng Siluo berasal dari negeri angin biru, dan yang ini baru berusia 18 tahun. Tiga tuan yang berusia 1 tahun sebenarnya berasal dari Blue Wind Nation. Negara ini, yang terkecil dan terlemah di benua Tianshuan dan selalu dipandang rendah oleh 6 negara, generasi ini mungkinkah disukai oleh para dewa? Salah. Feng Feiyan menggelengkan kepalanya, 4 tanah suci ada di luar 7 kerajaan dan bukan milik negara manapun. Karena dia telah memasuki domain suci kerajaan dan memuja murid Master Chang kuno, dia adalah anggotanya dari domain suci. Daripada menjadi anggota negara manapun, dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung atas nama Chang Feng. Begitu Feng Feiyan selesai berbicara, Xia Yuanba berbalik dan berlutut ke arah Gu Chang, "Tuan berada di atasku, tetapi murid ini tidak berbakti dan sekarang ingin meninggalkan tuannya. Pintu, tinggalkan tanah suci kaisar tertinggi, dan minta izin guru." Gerakan, kata-kata, dan sikap Xia Yuanba sangat tegas dan tegas tanpa ada keraguan, yang membuat semua orang membuka mulut dan hati mereka bergetar hebat. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat dengan jelas merasakan betapa mendalamnya perasaan pria bernama Xia Yuanba terhadap Yun Ce. Saat menghadapi sekte Phoenix Suci yang kuat, kata-kata dan sikapnya sangat mendominasi. Tetapi di depan Yun Ce, dia menangis seperti anak kecil. Untuk bertarung berdampingan dengan Yun Ce, dia bahkan tidak ragu untuk meninggalkan kaisar. Alam suci, ini adalah tempat yang tidak pernah berani diimpikan oleh para praktisi Tian Xuan. Tuan Gu Chang yang selalu tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan terlihat sedikit bingung. "Yuanba, kenapa kamu, kenapa?" Mata Xia Yuanba tenang, tanpa keraguan atau kesulitan saat menghadapi pilihan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru, kesalehan murid saya yang tidak berbakti pasti membuat Anda sedih. Tetapi bagi murid itu, saudara ipar saya adalah kerabat yang saya tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Kehidupan pertama murid itu diberikan oleh orang tuanya, dan kehidupan kedua diberikan oleh orang tuanya. Kakak iparku membiayai hidupnya dengan nyawanya sendiri." Dalam hati seorang murid, kakak ipar adalah seorang kerabat yang sama pentingnya dengan orang tuanya. Seorang murid lebih suka mengkhianati dirinya sendiri, gurunya, tanah suci, atau surga daripada orang yang dicintainya. "Tuan Gu Chang," tanda seru, ekspresinya membeku, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ketika Xia Yuanba melihat Yun Ce, dia kehilangan kendali atas emosinya dan menangis, yang mengejutkannya karena Xia Yuanba yang dia kenal adalah orang yang sangat keras hati. Dia tidak pernah menyangka Xia Yuanba bisa melakukan ini untuk Yun Ce. Terlihat jelas bahwa persinggungan keduanya tidak sesederhana saudara biasa. Sekarang, Tuan Gu Chang menyesal mengeluarkan Xia Yuanba. Pertumbuhan pesat Xia Yuanba menyebabkan guncangan besar di tempat suci kaisar. Pembuluh darahnya yang dalam berbeda dari orang biasa, dan mengandung kekuatan yang bahkan kaisar suci tidak dapat menembusnya. Banyak orang di wilayah suci kaisar percaya bahwa dengan tingkat pertumbuhan menakjubkan Xia Yuanba saat ini, pencapaiannya di masa depan kemungkinan besar akan melampaui pencapaian kaisar suci, kaisar. Jika Xia Yuanba benar-benar meninggalkan tempat suci kekaisaran karena hal ini, itu mungkin merupakan kerugian besar bagi seluruh tempat suci kekaisaran. Tanah suci kaisar tertinggi adalah tanah suci impian yang dapat diimpikan oleh semua mistikus tetapi tidak dapat dicari. Namun, menghadapi seorang jenius dengan bakat yang tak tertandingi, bahkan jika itu adalah tanah suci, dia sangat menginginkannya dan tidak akan pernah mau melakukannya. Biarkan saja. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba muncul di bahu Xia Yuanba. Yun Ce menepuknya dan berkata, "Yuanba, bangunlah. Tanah suci kaisar adalah yang pertama dari 4 tempat suci. Siapapun yang bisa memasuki level Tianshuan ini adalah yang tertinggi. Tanah suci adalah impian semua praktisi yang mendalam. Anda tidak perlu melakukan ini untuk saya. Saya tahu Anda takut saya akan diintimidasi, tetapi saya cukup untuk menangani orang-orang ini." Tapi, Xia Yuanba berbalik, Dia bisa melihat kondisi Yun Ce dari wajahnya. Dia jelas baru saja melalui pertempuran sengit dan telah menghabiskan sebagian besar energinya yang dalam. Dan aura masing-masing dari 9 orang yang mengepungnya jauh lebih unggul dari Yun Ce. Mereka benar-benar penindas. Jika pertempuran benar-benar berlanjut, kekalahan adalah prioritas kedua. Jika Yun Ce tidak berhati-hati, dia mungkin kehilangan nyawanya.
Sekarang dia akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi Yunce. Bagaimana dia bisa membiarkan siapapun menyakitinya sedikit pun? Bahkan jika dia harus meninggalkan gurunya, dia masih harus berdiri di depan Yunce dan mengalahkan ke-9 murid sekte Divine Phoenix. Yunce menggelengkan kepalanya, karena kamu telah memuja guru Guchang sebagai gurumu, kamu masih seorang murid tertutup. Jika kamu memberontak seperti ini, itu akan sedikit berbahaya dan tuanmu akan kehilangan muka di depan banyak orang. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi jangan khawatir, aku sudah cukup sendirian. Aku kakak iparmu, kapan aku pernah mengecewakanmu? Mata Xia Yuanba bergejolak, dan dia ingat kekaguman yang tidak masuk akal yang dia miliki padanya saat itu, dan berkali-kali dia hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pada saat itu, Yunce benar-benar orang yang maha kuasa di matanya. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, bahkan sosok mitos di matanya, mereka semua pada akhirnya jatuh ke tangan bawahan Yunce. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah kalah. Meskipun dia telah menjadi penguasa sekarang, kepercayaan dan kekaguman yang nyaris buta ini masih tetap ada. Oke, meskipun dia masih khawatir di dalam hatinya, dengan rasa percaya yang mendalam, Xia Yuanba tidak ragu-ragu lama sebelum dia mengangguk dan memilih untuk mematuhi. Kalau begitu aku akan turun ke bawah, menunggu untuk melihat kakak iparku mengalahkan mereka semua. Kalahkan, kakak ipar, kamu harus berhati-hati. Petik 2, jangan khawatir, hidupku sangat sulit. Aku tidak bisa mati bahkan jika aku mau. Yunce tertawa. Xia Yuanba segera turun dan mendekati Tuan Guchang. Bahkan dengan pikiran tenang Guchang Zhenren, dia diam-diam merasa jijik saat ini. Sebagai seorang master, dia memintanya untuk turun, tetapi dia langsung menolak dan bahkan berkata tanpa ragu bahwa dia ingin meninggalkan tanah suci Kaisar. Namun Yunce membuka mulutnya dan dalam beberapa kata, dia turun dengan patuh. Aduh, ada apa dengan ini? Dan dia juga terkejut di dalam hatinya, mengapa Yunce membiarkan Xia Yuanba pergi. Dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin mengalahkan 9 murid jenius dari Sekte Phoenix Ilahi. Mungkinkah dia tidak ingin Xia Yuanba meninggalkan tanah suci karena dia? Divine Phoenix Mystics, yang awalnya terlihat sangat jelek, diam-diam menghela nafas lega. Itu adalah Tuan berusia 18 tahun. Jika dia benar-benar bertarung atas nama Kerajaan Angin Biru, maka Sekte Divine Phoenix akan peduli padanya. Di hadapan Tuan yang sebenarnya, belum lagi 9 tahta perantara, bahkan 90 tahta berikutnya akan disiksa seperti anjing. Namun, ekspresi Feng Hengkong dan Feng Feiyan menjadi gelap pada saat bersamaan. Yunce harus mati, dan sekarang, seorang kerabat yang menakutkan dan sangat berbakat dari Tanah Suci telah muncul. Dan dia adalah seseorang yang rela dia lakukan apapun untuk melindunginya. Dengan cara ini, dia secara tidak langsung setara dengan memiliki lapisan perlindungan dari Tanah Suci Kaisar. Kalau begitu, dia harus mati lebih banyak lagi. Jika kita tidak memanfaatkan hari ini untuk membunuhnya dengan jujur, di pertarungan peringkat, akan sangat sulit untuk membunuhnya di masa depan. Ketika dia sudah dewasa, akan ada konsekuensi besar yang tidak terduga. Yunce berdiri tegak dan meraih Dragon Vault lagi. Seluruh tempat menjadi sunyi, dan semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang mengira dia bisa mengalahkan kerjasama 9 tahta perantara. Belum lagi dia telah menghabiskan energinya yang dalam setelah pertempuran sengit dengan Feng Siluo. Jadi apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Apakah Anda ingin mengaku kalah secara langsung? Tanpa tekanan mengerikan dari Xia Yuanba, para murid Phoenix akhirnya tenang dan mendekati Yunce lagi. Pada saat ini, di telinga mereka, transmisi energi mendalam dari Feng Hengkong sendiri datang pada saat yang sama. Buka domain Phoenix dengan semua kekuatanmu segera, bakar dia seketika dengan 9 domain. Jangan beri dia kesempatan untuk menyerah dan selamatkan dia bersama orang lain. Segera, pergi. Bab 446. Suara Feng Hengkong sangat mempengaruhi hati dan jiwa 9 murid Phoenix. Mereka langsung mengerti apa yang dimaksud Feng Hengkong. Dalam sekejap, 9 sinar cahaya ganas melintas di mata mereka, dan cahaya menyilaukan menyinari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Ekstrim api merah, alam Phoenix. 9 orang berbagi garis keturunan Phoenix dan berlatih ode dunia Phoenix. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura satu sama lain dan perubahan dalam seni mistik. Oleh karena itu, bidang mereka dapat dilepaskan pada saat yang sama di saat yang sama, dengan sempurna ditumpangkan.
4 alam pertama dari World Order of the Phoenix tidak datang dengan keterampilan domain. Phoenix Realm adalah alam penghancuran api yang diperoleh dan dikembangkan oleh Sekte Divine Phoenix dari garis keturunan Phoenix dan World Order of the Phoenix selama 5000 tahun terakhir hingga mencapai kesempurnaan. Saat alam diaktifkan, semua darah Phoenix akan tersulut, dan ruang di sekitarnya akan langsung berubah menjadi api penyucian yang menakutkan. Konsumsi domain Phoenix jauh lebih besar daripada domain lain pada level yang sama, dan kekuatannya juga sangat besar. Kekuatan satu domain Phoenix sangatlah menakutkan, 9 domain Phoenix diaktifkan pada saat yang sama dan kemudian ditumpangkan secara instan. Tak seorang pun, bahkan para murid Phoenix, yang pernah melihat pemandangan seperti itu. Ledakan, sebelum ada yang bisa bereaksi, api merah besar seperti darah menyebar dengan ganas di tengah arena, langsung menyebar ke lautan api yang mengerikan. Pada saat itu, seperti matahari merah yang tiba-tiba muncul dan kemudian meledak dengan hebat. Mata semua orang terpantul dalam warna seperti darah, dan seluruh dunia di depan mereka menjadi merah seluruhnya dalam sekejap. Gelombang api begitu panas, ganas, dan menakutkan sehingga benar-benar lebih baik dari sebelumnya. Kompetisi terakhir antara Yun Ce dan Feng Siluo menyebabkan lautan api. Dan Yun Ce berada di tengah lautan api neraka yang menakutkan ini, benar-benar tenggelam. Setelah hening sejenak, seluruh penonton meraung ngeri. Pemandangan yang mereka lihat tidak berbeda dengan ketenangan di 1 detik dan letusan gunung berapi yang tiba-tiba di detik berikutnya. Banyak praktisi mendalam di lapangan mengenalinya secara sekilas. Itu jelas merupakan domain Phoenix terkuat dari Sekte Divine Phoenix. Kekuatan alam Phoenix jauh melebihi alam biasa, dan 9 alam Phoenix dilepaskan dan ditumpangkan pada saat yang sama. Tidak ada yang meragukan bahwa bahkan Tuan sejati pun akan terluka parah jika dia lengah. Gerakan Sekte Divine Phoenix ini, jelas dimaksudkan untuk membunuh Yun Ce seketika. Jangan beri siapapun kesempatan untuk bereaksi. Sudut mulut Feng Hengkong bergerak sedikit, dan cibiran melintas di wajah Feng Feiyan. Mereka dengan jelas melihat Yun Ce tenggelam oleh Phoenix Domain tingkat 9. Metode yang tiba-tiba dan menakutkan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun, tidak memberikan apapun, tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk bereaksi, dan tidak ada kesempatan bagi Yun Ce untuk menyerah dan mengaku kalah. Di bawah alam Phoenix tingkat 9, belum lagi Yun Ce telah menghabiskan banyak energinya yang dalam, bahkan dalam kondisi penuhnya, itu sudah cukup untuk terbakar seluruhnya menjadi abu dalam beberapa tarikan napas. Di mata mereka, Yun Ce tidak diragukan lagi sudah mati, dan tidak ada kemungkinan dia sampai di sana. Bahkan jika Tuan Guchang mengambil tindakan, mustahil untuk melakukannya tepat waktu. Kakak ipar, pada saat ini, Xia Yuanba baru saja berdiri di samping Tuan Guchang. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun kepadanya, lautan api langsung pecah. Suhu yang sangat panas membuat dia lebih panas daripada Suantai. Tubuh kerasnya terasa sakit seperti terbakar. Dia segera ketakutan, meraung, dan bergegas ke depan. Tunggu, Tuan Guchang mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia melihat lautan api Phoenix di depannya, dan warna yang aneh terlintas di matanya. Kicauan gelombang. Di arena yang dipenuhi api, seruan burung Phoenix yang keras dan nyaring tiba-tiba terdengar. Dalam suara teriakan burung Phoenix, sebuah celah besar tiba-tiba terbuka di domain penghancur api yang mengerikan yang ditumpangkan pada burung Phoenix. 9 lapis domain api Phoenix naik dari celah dan melesat langsung ke langit. Ini adalah bayangan burung Phoenix utuh. Kepala burung Phoenix terangkat tinggi, seluruh tubuhnya berwarna merah, dan sepasang sayap api burung Phoenix panjangnya lebih dari 10 kaki. Dan di tengah-tengah bayangan burung Phoenix, adalah sosoknya dari Yun Ce. Apa? Feng Hengkong tiba-tiba berdiri dan kehilangan suaranya karena terkejut. Bayangan burung Phoenix menerobos langit, mencapai ketinggian ratusan kaki, dan raungan memekakkan telinga Yun Ce juga datang dari atas. Orang-orang dari Sekte Divine Phoenix, buka matamu lebar-lebar. Lihat apa yang terjadi. Nyata, Ode Dunia Phoenix. Kekuatan api Phoenix di tubuh Yun Ce dilepaskan dengan gila-gilaan. Dalam omongannya yang dalam, bayangan burung Phoenix di tubuhnya berkelebat. Anak itu menjadi lebih besar dan lebih dalam, seperti burung Phoenix asli yang terbang ke langit, dengan sepasang sayap api terbuka penuh, menutupi ruang puluhan kaki. Kemudian, seruan burung Phoenix merobek langit, dan bayangan burung Phoenix besar, membawa api yang membakar langit dan aura yang sangat besar, tiba-tiba jatuh seperti meteor yang menyala.
Mata semua orang terbuka lebar, karena mereka melihat Phoenix. Meskipun itu hanya bayangan kekuatan, itu adalah bayangan burung Phoenix yang lengkap dan kokoh. Bahkan murid Phoenix belum pernah melihat bayangan Phoenix secara utuh. Ruangan itu benar-benar terdistorsi. Saat bayangan burung Phoenix jatuh, ruang di tengah arena terbelah parah. Dimanapun sayap burung Phoenix berbenturan, api abadi akan tertinggal. Tanah di bawahnya tenggelam dengan cepat, dan dampaknya begitu besar sehingga tuan yang hadir tiba-tiba berubah warna. Dan rasa tekanan yang tak terlukiskan sangat menekan hati dan jiwa semua orang di Sekte Phoenix Ilahi, membuat jiwa mereka dan bahkan darah Phoenix bergetar. Ini bukan hanya rasa penindasan dari alam. Tanda seru, ini juga merupakan penekanan darah. Sayap Phoenix menari di langit. Feng Shui di samping Feng Hengkong berseru. Apa? Suara Feng Shui mengejutkan seluruh tubuh Feng Hengkong dan pupil matanya menyusut tajam. Sayap burung Phoenix menari di langit, itulah yang dikatakan Dewa Phoenix. Tahap kelima dari syair dunia Phoenix yang telah lama menghilang dari Blue Wind. Itu benar, apa yang dirilis Yun Ce adalah keterampilan api Phoenix yang hadir dengan tingkat kelima dari World Ode of the Phoenix, Phoenix Wing Sky Dance. Namun, Phoenix Wing Sky Dance ini benar-benar berbeda dari yang dia gunakan sebelumnya. Karena sebelum dia benar-benar berlatih Ode Dunia Phoenix, tarian langit sayap Phoenix yang dia lakukan didasarkan pada aturan api dewa jahat yang mengganggu api Phoenix, dan diaktifkan secara paksa oleh api Phoenix. Itu memiliki bentuknya tetapi tidak semangatnya. Dan bagaimana keterampilan misterius yang kuat milik roh Phoenix hanya memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, apa yang dilakukan Yun Ce adalah Phoenix Wings Sky Dance yang lengkap. Itu adalah keterampilan ilahi yang kuat dalam roh Phoenix yang dapat menghancurkan sebuah planet dalam sekejap. Minggir, Feng Feiyan dikejutkan oleh tekanan besar yang turun dari langit, dan dia meraung ke arah 9 murid Phoenix tepat di bawah. Dan 9 murid Phoenix yang mengira mereka telah langsung membakar Yun Ce sampai mati dengan domain Phoenix 9 lapis sekarang menjadi pucat dan gemetar. Mereka dapat mendengar suara Feng Feiyan, tetapi tidak satupun dari mereka yang bergerak. Karena dampak auranya, itu seperti gunung besar yang menekan mereka, membuat mereka merasa tubuh mereka bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Tidak hanya tubuh mereka, tetapi hati, jiwa, kekuatan, dan bahkan kesadaran mereka sepenuhnya ditekan. Tubuh dan jiwa mereka hanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Boom! Bayangan Phoenix menghantam, dan seluruh alam Phoenix bergetar hebat. Raungan yang mengguncang bumi menyebar hampir ke seluruh kota Phoenix suci. Alam Phoenix meledak, menyebarkan api Phoenix ke seluruh langit. Di tengah jeritan melengking, 9 murid Phoenix menumpahkan darah di sekujur tubuh mereka, dan terbang seperti 9 kantong darah yang pecah. Platform Phoenix awalnya terletak pada posisi tersebut, tanah memiliki benar-benar menghilang, digantikan oleh lubang yang dalam dan sangat gelap yang tidak diketahui. Phoenix Wing Sky Dance adalah dampak kekerasan yang memusatkan kekuatan, bukan kehancuran skala besar yang menyebarkan kekuatan, jadi di luar area pusat, tidak terpengaruh. Melihat 9 murid Phoenix yang terluka parah dan terlempar, para tetua Sekte Phoenix Ilahi dengan cepat terbang dengan panik, mencoba melindungi mereka dari udara. Dan pada saat ini, di dalam lubang tanpa dasar, bola api yang mengerikan meledak, dan api Phoenix yang sangat panas berubah menjadi potongan kelopak bunga yang mempesona dan indah, mekar dengan marah menjadi api yang sangat besar. Teratai itu langsung menutupi area seluas 100 kaki, menelan ke 9 murid Phoenix yang terpesona. Fen adalah teratai iblis pembakar bintang. Feng Shui berseru lagi. Feng Hengkong, teratai api besar setinggi 100 kaki mekar di tengah arena. Sungguh indah, tetapi aura destruktif yang dilepaskan oleh setiap kelopak bahkan lebih menakutkan dan mencekik. Semua orang menatap kosong, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Para tetua Phoenix yang datang untuk menyelamatkan 9 murid Phoenix Genius semuanya berhenti di udara, menatap dengan mata terbelalak ke arah teratai besar yang ada di dekatnya. Tidak ada yang terus bergerak maju. Para tetua ini semuanya adalah tuan, meskipun teratai api Phoenix di depan mereka memiliki aura penghancur yang sangat kuat, itu tidak cukup untuk menyakiti mereka sebagai tuan. Namun, menghadapi Phoenix Fire Lotus, mereka merasakan jantung berdebar kencang. Belum lagi mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, mereka bahkan tidak berani mendekat. Penindasan darah dan alam yang tak terlihat membuat mereka merasa seperti rakyat jelata tiba-tiba melihat kaisar legendaris. Teratai setan pembakar bintang, dan teratai setan pembakar bintang yang lengkap.
Teratai iblis pembakar bintang hanya bisa mekar maksimal 36 lapis kelopak. Tapi sekarang, yang satu ini telah mekar sebanyak 108 lapisan, dan setiap kelopaknya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Semua orang tercengang, ada 3 juta orang di seluruh stadion, tetapi kecuali suara nyala api, tidak ada suara, bahkan suara nafas pun tidak terdengar sama sekali. Semua orang di 4 tanah suci telah berdiri. Mulut Xia Yuanba terbuka lebar dan rahangnya hampir jatuh ke lantai. Feng Feiyan, yang paling dekat dengan pusat arena, memiliki mata melotot dan tangannya bahkan gemetar. Sudut mulut, alis, dan dagu Feng Hengkong semuanya bergerak-gerak. Bagi orang-orang di luar sekte Phoenix Ilahi, yang mengejutkan, mereka hanyalah aura kehancuran dan kemegahan tak tertandingi yang seolah memusnahkan dunia. Tapi bagi mereka, itu hanyalah kejutan mental yang menggemparkan. Karena ciri-ciri dari 2 teknik api Phoenix yang dikeluarkan oleh Yun Ce sama persis dengan deskripsi 2 teknik api Phoenix yang kuat dalam legenda, dan jika hanya karakteristiknya yang sama, itu saja. Tetapi momentum, kekuatan, dan intimidasinya, jauh lebih dari api Phoenix di alam keempat itu adalah kekuatan mengerikan yang sepenuhnya melampaui alam keempat Ode of the Phoenix. Sayap burung Phoenix menari di langit. Teratai iblis yang membakar bintang ini adalah kekuatan Ode dunia Phoenix tingkat ke-5 dan ke-6 yang punah 5.000 tahun yang lalu dan hanya ada dalam legenda dan mulut Dewa Phoenix. Bersambung.